Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari tempat ini, saya ingin membuat video yang berbentuk prodi, mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yang ke-16. Yang pertama, berkomunikasi untuk perubahan. Praktik komunikatif menjadi pusat dari semua proses perubahan sosial. Dalam perkembangan keterlibatan warga dan sosial gerakan menurut suara, partisipasi, inklusi, dan pengaruh dalam semua aspek kehidupan. Mengeksplorasi dinamika komunikasi dalam menyediakan sekumpulan ide untuk membantu kita membuat konsep apa yang adanya kejadian mungkin karena maraknya media sosial dan perkembangkitan gerakan sosial. Studi tentang komunikasi dan perubahan sosial semakin terjadi di luar apa yang memungkinkan kita tersebut sebelum bidang yang didefinisikan secara wajar. Komunikasi untuk pembangunan atau komunikasi untuk perubahan sosial mengacu pada warisan bidang ini menghadapi kenyataan kontemporer yang terus berlanjut dan berkembang ketidakadilan sosial ekonomi. Ini juga berusaha melampaui upaya untuk mendefinisikan ulang lapangan, berusaha untuk membukanya terhadap perhatian dan pendekatan yang lebih luas. Memahami peran komunikasi dalam proses pembangunan dan perubahan sosial, adanya pekerjaan yang kompleks. Komunikasi untuk pengembangan dan perubahan sosial selalu multidisiplin. Dalam kalimat hanya usaha menggambar seperti yang dilakukannya pada berbagai pendekatan yang teori dari ilmu sosial dan humaniora, termasuk media dan komunikasi, ilmu informasi, geografi, budaya, pembangunan dan wilayah studi, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Dalam pendahuluan ini cenderung menunjuk pada komunikasi perkembangan dan perubahan sosial dalam sebuah berusaha untuk menjadi inklusif, tetapi nama-nama yang digunakan di tempat lain dan juga dalam hal volume, variasi, dan termasuk pembangunan teon, semua membawa berbagai interaksi dan atau institusional. Nama yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan ontologi dan epistemologi. Yang kedua, mendengarkan secara institusional, prinsip penting untuk demokrasi di zaman digital. Dalam konteks pasca kolonial, jurang yang lebar selalu ada di antara keduanya. Cita-cita Westphalia tentang kewarganegaraan formal dan antropologi identitas warga negarati, medan yang inspirasi oleh subjek marginal negara untuk mewujudkan klaim politik sebuah badan kerja yang memberikan kesaksian tentang fakta tersebut, bahwa kemampuan untuk menegaskan larik sipil, politik, sosial, ekonomi, dan hak budaya yang berasal dari status kewarganegaraan seorang yang tidak meliputi itu subjek marginal harus terus-menerus mencari legitimasi untuk cara keberdayaan dan mengetahui menarik perhatian di jungi memberikan antar jamin kelembagaan berupa jur dan substyle dan faktor yang pengalaman hidup. Yang ketiga, perkembangan komunikatif. Penanaman konsep penuh dan hangat diperdebatkan dalam komunikasi ruang dan perkembangan telah dan masih berlimpah istilah dan definisi yang bersaing, yang terkadang tumpang indah dan beberapa kali bertentangan. Query dan Ramirez 2009 menggambarkan sebagai bidang dikenal dengan banyak nama dan komunikasi sebagai bunglon. Itu mengubah warna untuk mencerminkan pemikiran perkembangan hari ini, meskipun terkadang membuat frustasi bagi para sarjana dan praktisi nama-nama dan menunjukkan perubahan tren dan aktor
dari waktu ke waktu dari program Conmutation komunikasi pengembangan dan didukung pembangunan komunikasi yang semuanya terdapat di antara perkembangan utama lembaga selama tahun 1970-an dan tahun 1810-an. Komunikasi untuk pembangunan di Kongres Dunia Roma tentang komunikasi untuk pembangunan pada tahun 2006 dan komunikasi untuk perubahan sosial atau pada awalnya demikian oleh konsorsium yang didukung Rockefeller dengan nama yang sama. Yang keempat, mengadentifikasi dengan akuntabilitas sosial keadilan. Mengingat kebutuhan kita untuk berbuat keadilan sosial, saya mengusulkan pendekatan untuk komunitas dan mendukung kepentingan publik. Keadilan sosial berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pendekatan tertentu untuk pembangunan strategis dan sosial perubahan, lebih meningkatkan kesetaraan dalam masyarakat daripada pemberdayaan dalam individu. Akuntabilitas mengacu pada pentingnya informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, membangun pendekatan kritis untuk penelitian tentang pendekatan dialog untuk mendengarkan dan belajar. Identifikasi dalam bingkai ini refleksi kerja pendekatan yang komprehensif dan kritis untuk menyelidikkan, untuk lebih mengutamakan perubahan sosial dan politik yang dialami dan bermanfaat bagi warga. Mengidentifikasi dengan akuntabilitas untuk keadilan sosial didasarkan pada perspektif pembangunan dan mengistimewakan keadilan sosial. Akuntabilitas itu berfokus pada penyelidikan kritis dan advokasi dan menyoroti politik intervensi pembangunan dimulai dengan premis bahwa masalah serius dan bisa diselesaikan. Pentingnya perhati harus ditetapkan untuk menjamin alokasi sumber daya bukan hanya keunggulan penting tetapi juga modal sosial, budaya manusia dan politik tetap masalah sosial dan perlu menjadi salah satu organisasi jaringan atau community percaya dapat diatasi melalui implementasi kolektif, intervensi strategis, keterlibatan dalam perubahan sosial strategis mencerminkan kepemahaman dan mendasari mengapa masalah sosial ini ada dan oleh kontesi secara terbaik untuk mengatasinya merujuk merangka moral. Pembangunan perubahan individu Johnson. Sementara perubahan sosial dapat berfungsi sebagai konsep luas yang mempunyai menyatukan divergensi dan intervensi strategis keadilan sosial merujuk perkembangan kerangka perspektif yang mendapatkan konteks politik yang menyusun sumber diakses dan dialokasi. Baik, terima kasih. Selamat siang.